Terbukti selingkuh, seorang polisi berpangkat Bribda di Maluku Utara dipecat. Sesama PNS selingkuh digerebek di kamar hotel. Dosen dan mahasiswi Karpegok mesum ya. Indonesia tuh menempati ranking kedua dari negara yang paling tidak setia. Pacaran boleh nggak boleh? Syaratnya satu, nggak ketahuan sama Allah. Allah. Gimana ya? Cara nggak ketahuan sama Allah gimana? Mau bersembunyi di mana aja kan nggak bisa. Ya pikir-pikir ngapain juga orang selingkuh ya? Apa untungnya? Kenikmatan cuma setetes, istri selautan ya. Terus kalau kita sedekahin ke istri jadi pahala, sedekahin ke orang selingkuhan jadi mubazir, ya dosa, tabzir, menghamburkan harta tanpa ada alasan syar'i. Bismillah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Insyaallah, alhamdulillah teman-teman sahabat Vertizon TV dimanapun berada, masya Allah lama sekali nggak muncul dan akhirnya kita muncul lagi untuk podcast bareng-bareng. Yang kali ini luar biasa, kita kedatangan Ustadz jauh-jauh dari Bandung ke Semarang, ke Solo, ke Jogja, dan akhirnya mampir juga di studio tercinta ini. Masya Allah, siapa dia? Ustadz Akbar Nazari. Masya Allah. Assalamualaikum Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sehat, alhamdulillah. Ini muter nih roadshow-nya habis ini kemana nih? Ngisi lagi Ngisi kajian. lagi kayaknya. Oh iya ya, bentar lagi kayaknya. Jadi ini kayaknya agak buru-buru waktunya karena ada isi kajian di masjid di wilayah Muhibin ya, namanya Muhibin kalau nggak salah. Muhibin. Oke, insyaallah nanti kita juga antar beliau sampai di sana. Ini saat kita langsung nggak usah ini Ustadz ya, nggak usah pakai apa namanya basa-basi. Ini yang lagi hot nih Ustadz, lagi panas, lagi apa? Banyak dibahas yaitu tentang selingkuh Ustaz. Iya. Yang dulu selingkuh itu kan biasanya dilakukan oleh golongan pria ya. Tapi sekarang nih wanita juga iya Ustaz. Itu gimana Ustaz? Iya. Dari segi informasi yang didapat, data dan statistik ya. Masya Allah. Ya. Alhamdulillah ini senang banget bisa silaturahim dengan teman-teman Vertizon. Dan juga kita bisa sharing ya tentang kondisi pergaulan yang bisa dikatakan darurat ya. Kenapa darurat? Karena saya banyak riset datanya. Ini kalau ada sekitar 10 kasus ini ya. 10 kasus okay. Yang kurang lebih ini bicara tentang isu tentang pergaulan ya. Mulai dari warga sipil ya sampai ada ASN ya yang kemudian mereka terlibat dalam perselingkuhan ya. Okay. Nah ini yang pertama saya baca dulu deh ya. Boleh. Dari hasil survei ya dari Warta Kota, perempuan di Indonesia lebih banyak melakukan selingkuh ketimbang laki-laki. Di Indonesia. Di Indonesia. Allah. Itu dirilis ya Warta Kota. Kemudian yang kedua ada kasus kemarin yang berangkat haji itu ya. Istri berangkat haji, suami di Kolaka kepergok selingkuh ya. Allahu Akbar. Digerebek berduaan di kamar Wisma. Itu lewat Kompas. Ya Allah ya Rabb. Ada lagi, terbukti selingkuh, seorang polisi berpangkat Bribda di Maluku Utara dipecat ya. Ada lagi, sesama PNS selingkuh digerebek di kamar hotel, rupanya atasan dan bawahan. Ada juga dosen dan mahasiswi Karpegok mesum ya. Karena dosennya udah punya istri. Nah ini yang terbaru tuh ya itu karyawan KPK itu. Oh ya? Iya, itu melakukan pelecehan ya. Itu kalau dibaca lebih detail kasusnya malah diuraikan oleh pihak Badan Kehormatan KPK itu. Dia melecehkan istri tahanan yang lagi ditahan KPK. Istri tahanan. Dengan alasan takut nanti suaminya diapa-apain gitu dan seterusnya. Itu dirilis sama Viva News ya. Viva News. Nah, dan banyak lagi itu kasusnya banyak banget. Itu hanya segelintir itu. Segelintir. Ya, itu yang umum ya. Belum lagi kasus artis dan semacamnya itu lebih banyak juga. Oh iya, ada artis. Itu ya. Iya. Kita TST ya, tahu sama tahu. Iya. Allah Akbar. Ya. Nah, ini sebetulnya kenapa sih Indonesia sampai separah itu ya? Interaksi yang tidak terbatas, bahkan menurut kata data tadi Indonesia tuh menempati ranking kedua dari negara yang paling tidak setia. Apa yang pertama? Thailand.
Oh, Thailand. Chop ha itu. Ini kap lain. Itu karena apa? Karena banyak faktor sih. Salah satunya adalah rendahnya pemahaman intelektual pendidikan lah ya terhadap interaksi antara lawan jenis. Jadi akhirnya yang dimasukkan ke dalam isi kepalanya itu yang keluar itu. Nah, alhamdulillah Indonesia juga ranking 2 ya dalam menonton film porno gitu. Alhamdulillah. Ada prestasi ya. Nomor 1 Rusia. Aduh. Iya. Nah, ini data-data seperti ini kan membuat kita miris ya. Terus dari kasus-kasus ini akhirnya semakin hari bukan semakin berkurang tapi semakin bertambah. Perselingkuhan di mana-mana. Ada suami selingkuh sama istri tetangganya dan sebaliknya. Ada dosen tadi selingkuh dengan mahasiswinya. Jadi nggak akan selesai-selesai. Justru ke depan kalau tidak diperbaiki akan terjadi degradasi moral gitu. Ya. Jadi ini kenapa para ahli pendidikan termasuk saya yang sekarang sedang fokus di kuliah di dunia pendidikan, itu jadi semacam warning keras. Artinya apa sih yang menjadi pegangan orang supaya dia tidak mau selingkuh, dia tidak mau mesum, tidak mau nonton film porno dan seterusnya. Batasannya apa? Nah, ini perlu dianalisis ya. Artinya apakah di dalam kehidupan kita ini kita tidak punya hawa nafsu? Ya, padahal nafsu itu kan ada. Nah, tapi kan kita nggak tahu dibatasinya kapan. Nafsu itu harus disalurkan dan tidak. Nah, celakanya kalau nggak ada nafsu kan bahaya juga. Jadi ada nafsu bahaya, nggak ada nafsu kan bahaya. Juga bahaya juga, jadi keanehan gitu. Berdua sama istri dua-duaan gitu ya. Aduh, aku nggak nafsu, itu kan nggak enak. Ya. Tapi kalaupun bukan suami istri ada nafsu sama nafsu kan akhirnya terjadi sesuatu yang diinginkan setan. Nah, ini jadi pelajaran buat kita. Jadi yang pertama setelah dianalisis, benteng paling awal untuk menghadapi perselingkuhan itu adalah keimanan, Mas Andi. Jadi iman itu yang membatasi kita dengan yang namanya interaksi antar lawan jenis. Kita nanti gimana tahu batasannya? Nanti diajarkan oleh Rasulullah. Oh, ternyata dalam Islam tidak boleh terjadi yang namanya interaksi berlebihan. Bahkan chat aja itu sebetulnya diatur dalam Islam. Gimana sih? Nah, kalau kita misalkan chat sama lawan jenis ya, itu harus diberlakukan pertama jam malam. Kedua, poin yang dibahas itu tidak boleh keluar dari topik. Ada jam malamnya, Ustaz? Ada, jam malam. Jam malam chat? Jam malam chat. Ya. Jam malam chat, kalau biasa lebih dari jam 9 ya udah nggak usah diinteraksikan gitu. Karena setelah jam itu kan visualnya kan berubah ya. Kita kan punya alam sadar yang lain gitu. Fantasinya berubah. Itu udah saya riset beberapa orang, ternyata mereka mengatakan iya setelah lewat pukul 9 malam itu udah berubah isi kepalanya. Jam 21 tuh udah. Nah, itu makanya berubah tuh. Nalurinya berubah. Jadi naluri ini. Ya, antara ngantuk, antara nafsu, antara macam-macam yang dipikirkan. Nah, tapi karena batas pikiran manusia itu kan nggak bisa dipaksakan ya. Kalau kata Dr. Ed Alcorn itu jam-jam malam itu memang tidak diperuntukkan untuk menghafal, untuk belajar, untuk murojaah saja, untuk mengulang, bukan untuk menambah hafalan. Artinya batas akal save memori manusia itu ya sampai jam 9 malam. Nah, setelah itu interaksinya boleh dilanjutkan besok. Nah, jadi dalam interaksi chat aja, ini kan chat ini yang jadi masalah kan ya. Yang di screenshot itu ya, di story-story Instagram itu kan chat-chatnya ya. Nah, chat-chat itu kan dari mana dimulai? Dari kita nggak punya batasan, kita ngerasa nggak ada yang mau ngawasi. Ketiga, kita anggap itu suatu yang biasa aja, yang lumrah. Iya, micro chatting itu. Micro chatting itu kan selingkuh kecil ya, mulai dari DM gitu, kagum dengan orang yang kita chat, oh ini udah dulu kok nggak kayak gini gitu ya, sekarang kok makin rapi, makin ganteng, tertata gitu. Akhirnya ini yang membuat mulai tumbuh perasaan tadi, ya, perasaan yang sebetulnya diinginkan oleh setan gitu. Nah, sebetulnya Islam memotong itu, udah nggak boleh berlebihan dalam interaksi. Nah, kalau teman-teman nanti ya umroh itu ya, nanti teman Mas Andi lah ya. Amin. Itu kalau di Madinah itu pintu masuk antara rijal dan nisa itu terpisah. Ya. Ada pintu khusus. Bahkan kalau perempuan itu udah paling jauh itu ya daripada laki-laki. Di pintu mana tuh? Nah, kalau nggak salah 338. Dulu namanya tuh babur apa ya namanya ya? Saya lupa. Nah, di situ sebetulnya yang membuat pada saat itu Umar bin Khattab.
Karena Umar bin Khattab tahu Rasulullah itu tidak suka mencampurkan perempuan laki-laki dalam satu masjid. Nah, tapi beda sama Masjidil Haram ya. Itu mah tempat yang itu spesial ya. Tempat yang boleh ikhtilat ya. Susah kalau nggak muter gitu kan. Nah, itu bukti bahwa Rasulullah ngajarin kita untuk membatasi diri dengan lawan jenis. Jadi tidak boleh berlebihan karena itu akan mengandung racun ya. Yang tadinya wah enak-enak mat. Dari mana datangnya cinta, dari mata turun ke hati. Sekarang dari mana datangnya cinta, dari mata turun ke HP gitu. Iya. Nah, dari micro chatting itu akan tumbuh mulai saling kagum, saling lempar emot ya. Terus lupa ya mana istri sendiri, mana istri orang, mana suami sendiri, mana suami orang. Nah, itu kalau saya lihat analisis chat-chatnya yang terjadi di perselingkuhan itu karena itu. Awalnya dari chat biasa. Iya, makanya terusan gitu ya. Iya. Itu kalau dalam bahasa Islam itu tamatu. Tamatu itu saling menikmati. Karena lagi apa, udah makan belum gitu kan. Itu kan hal yang sebetulnya kita kalau sama istri pun juga jarang gitu kan. Tapi sama yang lain kok mau serasa rumput tetangga lebih hijau daripada rumput sendiri. Padahal dia lupa rumput sendiri nggak diurus, nggak disiram, nggak dirawatnya. Akhirnya dia ngerasa rumput tetangga lebih hijau. Nah, jadi ada satu penelitian yang menarik ya di Timur Tengah itu. Ini tentang masalah seksual, jima, laki-laki dan perempuan itu. Salah satu syekhnya itu nulis jurnal tentang sama antara perempuan manapun dengan ada yang di rumah. Itu kan 14 abad yang lalu Rasul udah buktikan ya. Kalau ngelihat wanita di luar, cepat-cepat pulang ke rumah. Gitu ya. Gitu Rasulullah. Nah, waktu itu kasusnya di rumah Ummu Salamah. Rasul melihat perempuan, langsung istighfar, langsung pulang ke rumahnya, terus ketemu Ummu Salamah, kemudian melakukan hubungan jima, setelah itu keluar, lalu ngasih tahu ke para sahabat. Ini kalau kalian menemukan hal seperti ini, carilah istri kalian. Nah, hari ini kondisinya lupa mana istri sendiri, mana istri orang. Hebat, segalanya sama. Nah, padahal betul kata jurnal tadi, semua perempuan tuh sama, cuman beda wajah aja. Jadi kenikmatan hubungan jimanya ya sama sebetulnya. Nah, tapi kenapa kan cari kesenangan di luar, gitu kan? Bahkan di Bogor itu, kalau di berita ada belasan suami istri, khususnya istri ya, terkena HIV/AIDS. Oh iya. Nah, karena lagi viral. Karena suaminya ternyata jajan di luar, open BO. Gitu. Suaminya open BO. Yang open BO suaminya. Enggak, suaminya yang nerima BO-nya, maksudnya cari BO. BO itu apa sih? Gak tahu. Ya BO itu maksudnya cari beli obat. Jajan di luar lah bahasanya. Nah, itu akhirnya terkena penyakit HIV/AIDS. Jadi memang segala bentuk larangan Allah kalau dilanggar ya pasti ada mudarat. Nah, tinggal kita sekarang sekuat apa sih kita nahan gempuran Indonesia darurat selingkuh, karena yang rusak itu bukan hanya suami dan istri tapi anak-anak. Korban itu pasti. Anak-anak nggak ada yang mengawasi ibunya, bapaknya, misalkan auzubillah selingkuh, anaknya dibiarkan. Dan dampaknya sebetulnya rusaknya ke generasi setelahnya. Nah, ini yang concern. Mulai hari ini kita mulai peduli, mulai peka dengan situasi yang hari ini tuh ramai. Apalagi angka perceraian Indonesia itu termasuk tinggi, 500.000 tahun kemarin. 500.000. Artinya ada 1 juta orang yang punya status janda dan duda. Itu kan kasus. Iya. Dan trennya naik terus tuh dari tahun 2016, 2017 itu bukannya menurun. Malah jadi tren ya. Ini tren. Meskipun kita nggak bisa hapus perceraian, itu solusi dari syariat Islam. Tapi kalau kita lihat dengan tren semakin ini, berarti kan ada problem. Ya kasusnya salah satu perselingkuhan. Ada lagi faktor komunikasi, faktor ekonomi. Ada faktor pandangan tujuan hidup, worldview itu ada. Gitu. Jadi bukan ke perceraiannya, tapi ke perselingkuhan itu. Dalam Islam hukumnya haram gitu. Itu aja. Artinya ketika orang sudah sadar selingkuh itu sesuatu yang dilarang oleh Islam, maka ya harusnya dia bertobat gitu. Bukan justru mencari dalih gitu ya. Aku kan cari kesenangan di luar. Di rumah nggak ada yang jajanin. Gitu. Nah, malah justru gini yang lebih parah Mas Andi. Jadi menuju poligami itu pakai selingkuh itu. Jadi antara poligami dan selingkuh itu sama.
Kalau bahasanya tuh ya nikah nggak bilang-bilang. Iya. Nah, itu dikategorikan selingkuh. Padahal ya beda antara selingkuh dengan poligami. Iya kan? Harusnya izin gitu kan. Izin enggak gitu. Iya. Antum suruh nulis surat itu. Kalau izin untuk nikah lagi. Kan kalau sekarang udah ada suratnya. Ada suratnya? Ada suratnya. Oh, saya nggak tahu itu. Berarti masih surat lama ya? Belum ada. Lama Gitu. Jadi memang antara poligami dengan selingkuh aja sekarang udah nggak bisa dipisahin. Beda itu nggak bisa. Artinya muncul istilah pelakor, pebinor itu kan karena mereka nggak tahu mana poligami, mana selingkuh. Akhirnya ketika ada kasus orang nikah tanpa bilang, sebutnya selingkuh. Nah ini karena perempuan itu ya nalurinya tuh perasaan ya pasti akan menolong sesamanya sama perempuannya ya. Jadi kalau ada kasus seperti itu ya wah lihat netizen tuh bercerita di bawah tuh jadi seolah jadi profesor ini hukum hukum pernikahan itu. Nah sedangkan selingkuh tetap disalahkan. Bahkan gini, kalau kita misalnya sebagai seorang suami kita ya, kita punya istri, itu kemudian melakukan hubungan badan dengan istri, tapi kita membayangkan wanita lain itu juga nggak boleh. Sampai segitunya. Segitu detail. Loh, gimana caranya? Iya. Tapi banyak yang nanya ini gimana ya, sama istri berhubungan badan tapi yang dipikiran cewek lain atau cowok lain, nggak boleh juga. Tapi kalau membayangkan istri, membayangkan pasangan yang halal atau suami yang halal, ya itu malah boleh. Dibolehkan. Boleh. Itu. Nah ini terus masalahnya. Ngejaganya gimana, Ustaz? Ngejaga apa dari kasus tadi, kasus-kasus perselingkuhan yang ada, apalagi kan sekarang yang marak tuh malah yang bagian wanita kalau nggak salah yang sama ya itu sama. Gimana itu ngejaganya tuh? Pertama gini, kita ini hidup di kondisi yang jauh dari Rasul ya. Kehidupan kita nggak seideal Rasul. Kita hidup di masa yang semuanya menuhankan materi ya. Bisa jadi kan, mohon maaf, seks itu jadi materi kan bagi orang yang selingkuh. Gitu ya. Tapi bagi orang yang beriman ya, yang namanya seks atau kita spesifikkan jima itu nilai ibadah. Gitu. Bahkan ada yang lucu kan, saya baca jurnal, istri tidak berhubungan dengan suami kan. Karena merasa suami mendapatkan kepuasan, istri tidak, kan lucu. Berasa adil. Gimana ya cara ngukurnya? Saya ngobrol sama istri, ini cara ngukurnya gimana ya? Kan nggak bisa tuh. Iya. Nah itu akhirnya diangkat dan kemudian diramein kan di undang-undang itu di DPR. Jadi istilahnya suami tidak boleh memperkosa istri. Lucu. Jadi undang-undang. Padahal kenikmatan itu ya dirasakan bersama gitu loh. Dan itu kan makanya di dalam Islam itu nggak perlu ada sex education karena itu kan udah tahu nalurinya kan ketemu. Lama suami istri di dalam rumah itu. Di dalam rumah kan, di dalam kamar khususnya ngapain? Ya kan nggak mungkin ngobrol doang gitu kan. Nanti belajar sendiri itu ya, otomatis gitu kan. Otomatis karena tahu nalurinya keluar gitu. Nah, jadi artinya kondisi yang sekarang harusnya seperti apa? Yang pertama yang jadi garda terdepan itu ya kesadaran kita punya Tuhan. Itu. Dengan punya kesadaran kita terikat dengan Tuhan, kita tahu Tuhan mengawasi ya, Allah mengawasi kita, itu jadi benteng paling dasar. Jadi ketika kita mau bermaksiat, mau melakukan zina, melakukan, mohon maaf, nonton film porno dan seterusnya, kita langsung sadar diawasi ini. Makanya saya pernah bilang di satu forum itu, pacaran boleh nggak boleh, syaratnya satu, nggak ketahuan sama Allah. Allah. Gimana ya? Cara nggak ketahuan sama Allah gimana? Mau bersembunyi di mana aja kan nggak bisa. Nah jadi gimana membangun kesadaran itu? Nah ini yang kesadaran itu hilang semua. Jadi sekarang tuh dalam kondisi mabuk. Pemuda kita tuh mabuk, nggak tahu Tuhan yang benar yang mana, Tuhan yang salah yang mana. Yang penting enak gitu. Dan mereka juga saya yakin nggak tahu juga apakah itu boleh atau enggak hubungan pacaran atau hubungan badan di luar pernikahan. Yang penting mereka enak gitu. Padahal semua agama yang saya baca, salah satu dokter Aidian Husaini itu di bukunya, ternyata zina tuh dilarang di agama Nasrani, zina dilarang di agama Yahudi. Iya, zina dilarang di dalam agama Islam. Hukuman yang di agama Nasrani itu, kalau nggak salah itu diikat ya, dimasukkan ke dalam kerangkeng, dilempar ke laut, jadi mati perlahan, tenggelam. Kalau dalam ajaran Yahudi, kakinya diikat, diseret sama kereta kuda, yang di bawahnya aspal. Sampai meninggal. Kata Rasulullah, Islam lebih mudah dirajam.
cepat mati, nggak ngerasain sakit. Katanya begitu, tapi nggak tahu walau. Nah, di zaman Rasul ada yang namanya Al-Ghamidiyah, seorang perempuan yang sudah menikah. Kemudian dia mengadu sama Rasul, ya Rasul saya berzina. Jadi kan ada dua tuh kalau dalam Islam tuh. Pengakuan atau 4 orang saksi yang melihat secara live, bukan siaran tunda, bukan katanya, bukan forwardan, bukan siaran langsung gitu, disumpah. Tapi kalau kurang dari 4, cuman 3, berarti 3 orang ini yang kena hukuman, kena had, gitu. Nah kalau yang satu ini dia pengakuan, yang Al-Ghamidiyah itu pengakuan, Rasul nggak mau ketemu. Berkali-kali ketemu sama Rasul menghindar sampai kemudian dia ingin tobat. Nah tobatnya mau nggak mau ngikutin perintah Allah, surat An-Nur itu. Ya. Nah kemudian Rasul nanya, ini berapa bulan? Ya sudah kalau gitu sampai disempurnakan 9 bulan dan lahir dulu. Setelah lahir datang ke sini, ketika datang ke sini disapi dulu 2 tahun. Nah itu hukum sapi keluar dari aturan itu. Hukum sapi 2 tahun. Nah setelah itu si anaknya dikasih ke keluarga Muslim. Nah dia baru dirajam sampai meninggal. Oh jadi hukum sapi pun dari situ ya? Itu salah satunya situ. Kalau nggak posisinya tidak melakukan zina, sapi itu berapa tahun harusnya? Macam-macam ada di zaman jahiliyah itu kan ada yang 1 tahun, ada yang 3 tahun. Tapi yang kisah yang Al-Ghamidiyah ini kan di Sahih Bukhari Muslim ada itu 2 tahun. Nah setelah itu dihukumlah Al-Ghamidiyah. Nah, ketika dilempari batu muncrat darahnya, kena Umar, oh ini najis. Terus Rasulullah meluruskan, wahai Umar, darah dia itu bisa melindungi 70 orang Madinah. Jadi bisa mengampuni 70 orang Madinah. Dan Al-Ghamidiyah ini sudah syahid, ya syahidah karena meninggal dalam keadaan ketaatan. Itu mengakui dosanya. Jadi udah ahlulnya. Jadi di dalam Islam dihukum itu justru dapat pengampunan. Iya, diampuni dosanya, pasrah ya. Pasrah. Iya. Rasulullah kan nggak bisa pakai aturan yang lain. Mau pakai apa? Gak kamu diseret ya pakai aturan Yahudi atau kamu dilempar ke lautan seperti agama Nasrani. Karena ada hukumannya ada di situ. Nah terus itu yang pertama, kesadaran yang kuat sampai seorang Al-Ghamidiyah ini mengakui itu ya. Sekarang kan kalau mengakui itu banyak. Saya juga banyak yang mengakui. Nah, tapi bukan untuk dihukum, tapi untuk dinikahi. Untuk dinikahi itu maksudnya solusinya nikah aja tadi ya gitu. Dinikahi enak banget. Udah gitu-gituan terus nikah gitu kan. Enak banget kayak gitu ya. Padahal kan nggak kayak gitu. Yang pertama tobat, yang kedua pertanggungjawaban kan bisa macam-macam ya. Tapi tobat aja belum kelihatan kan keikhlasannya seperti apa. Nah tobat itu kan muncul dari rasa kesadaran dia punya sandaran bernama Allah gitu. Kalau tidak ada kesadaran ya gitu lagi. Dan itu banyak kasusnya. Kenapa nggak dirajam lagi, Sat? Udah nggak bisa ya? Enggak, udah innalillahi. Itu yang pertama, poin yang pertama tentang iman. Yang kedua, circle dia. Yang harus dirubah tuh circle-nya. Circle-nya gimana? Circle-nya dia harus keluar dari lingkungan yang buruk. Nah, ada salah satu, ini saya lupa pendapat Rasul, pendapat ulama ya. Jadi gini bilang, yang seburuk-buruknya perempuan adalah perempuan yang cantik tapi hidup di lingkungan yang buruk. Ya, karena tidak ada pendidikan di situ. Artinya circle itu mempengaruhi pribadi kita. Antum kalau sering gaul sama ulama, sama ustadz, dia pasti ngomongnya baik-baik. Ya, coba aja kan, bener ya. Gak ada kalimat-kalimat yang pasar atau di terminal tuh nggak keluar. Karena ketemunya kaulan syadidan, kalimat-kalimat yang baik gitu ya, yang masuk ke telinga kita, keluar outputnya juga bagus. Nah jadi cari lingkungan yang itu bisa mensupport ya, buat kita itu bisa istiqomah gitu dari godaan-godaan perselingkuhan tadi. Nah circle ini kalau misalkan rusak, 1 orang masih ada misalkan 2, 3, 4 orang yang melindungi dia, dinasehatin dia. Kamu tuh salah loh gaul sama suami orang. Kamu tuh salah loh, kamu interaksi berlebihan kayak gini. Sampai ada yang kayak gitu. Ada. Biasanya lu aktivis-aktivis kampus di kampus-kampus itu dicekin HP-nya sama kakak seniornya. Chat sama siapa kamu? Oh iya, strict. Wah, di aktivis kampus itu sampai sedetail itu. Dicek HP-nya sama siapa, WhatsApp nama siapa, ini siapa, ditanya detail.
Nah waktu itu kan saya lagi proses kalau nggak salah itu, diliatin oh HP-nya gini, oh iya ini nggak apa-apa ini. Udah beli pulsa. Udah beli pulsa. Sampai sedetail itu. Nah sekarang nggak ada controlling itu kan, orang tua kalau antum tahu main HP, sibuk main HP, anak dibiarin aja. Ke playground main anaknya, ibu bapaknya main HP. Yang penting udah bayar. Ke sekolah gitu, udah bayar, pokoknya anakku diurus gitu terus. Pokoknya kalau lihat konsep misalkan sekolahnya Ustadz Budi Asari itu anak nggak dibiarin, orang tuanya ikut berubah juga, ikut hafalan juga, ikut belajar, ada kelasnya juga, wali-wali santri itu. Jadi nggak dibiarin kayak sekolah-sekolah nasional ya. Yang penting anak pinter matematika. Padahal teori itu nggak tentu benar ya, karena nggak ngajarin sesuatu. Nah di Jepang yang menarik malah anak-anak Jepang itu nggak apa-apa anak saya nggak pintar matematika, tapi tahu budaya ngantri gitu. Allah. Artinya gitu ya? Malah Jepang ngamalin ilmu adab. Adab dan akhlak dulu ya, terutama ya. Iya, kita kan nggak. Justru ini jadi pelajaran buat kita. Negara Jepang yang begitu maju itu dimulai dari hal-hal yang kecil, bukan juara sains, juara matematik, olimpiade fisika, Castisus bahasa Inggris, tapi dia punya adab nggak sama orang tua, punya adab nggak sama temannya. Itu kan akhirnya ketika bermasyarakat di kampus, entah itu di masyarakat, di RT RW setempat, dia udah punya sikap yang baik kan, gitu. Jadi ketika pulang ke rumah juga baik, ketika di sekolah baik. Nah itu karena pengaruh dari siapa? Orang tuanya juga. Orang tua itu. Jadi circle-nya penting banget. Kalau di Semarang itu ada namanya sekolah ibu ya. Sekolah ibu tuh waktu saya ngisi kemarin terakhir tuh ada 600 atau 700 orang yang datang. Nah, terus polanya gimana? Pembinaan tiap minggu, ngaji Quran tiap minggu, luar biasa. Circle-nya dibangun. Nah di situ kan ya ibu-ibu itu lagi, nggak pernah interaksi sama lawan jenis. Nah biasanya yang menjadi masalah kan circle-nya keluar dari circle biasanya. Ada grup alumni, terus nge-grup, terus reunian, iya terus nge-grup. Akhirnya mulai di situ chat-chatan, itu kan dari situ hal kayak gitu. Iya. Tapi kalau dia punya tahu tata standarnya dalam Islam, ternyata Hayatul Nisa, Hayatul Rija terpisah. Jadi ketika mereka berinteraksi itu sama sesama jenis aja, dan gak nyaman sama lawan jenis. Dan kalau dibuktikan secara interview satu persatu, misalnya kayak mahasiswa seneng gak punya suami yang nggak bebas interaksi sama lawan jenisnya, seneng ya karena fitrah manusia, circle-nya gitu. Itu yang kedua. Yang ketiga ya kita tinggal berdoa sama Allah supaya Allah yang jaga pasangan kita. Iya, kayak saya keluar kota kayak gini, ya selain trust ya saling berdoakan sama istri, sama pasangan, sambil saya kirimin foto sama siapa, Mas Andi, foto sama panitia, ini ternyata laki-laki semua. Terus video call, share up location. Nah itu akhirnya sebetulnya nggak apa-apa kan? Iya nggak apa-apa. Justru itu bukti rasa sayang pasangan kita sama kita kan. Masa kalau chat-chatan sama lawan jenis, ya biasa aja sih, aku nggak ada perasaan apa, berarti dia udah hilang rasa cintanya, gitu. Itu tiga itu yang bisa setidaknya menjaga supaya kita tidak terjerembab dalam perselingkuhan. Memang berat itu. Kalau dianalisis beratnya di mana ya, namanya manusia itu kan senang yang bersifat materi. Satu yang indah, satu yang menawan, menarik. Tapi apakah boleh misalkan perempuan-perempuan kagum sama saya. Sebatas kagum ya nggak apa-apa. Iya. Yang nggak boleh itu interaksinya. Nah, ya terus di DM dibalas. Aku dibalas sih sama sana. Kecuali nanya, nanya. Tapi saya sama istri sering sharing. Ini ada yang nanya kayak gini, ini yang nanya. Jadi keterbukaan itu penting karena gini, laki-laki itu rezekinya tergantung doa istri juga. Keberkahannya kan bisa dicabut karena ada rezeki istri, anak yang dititipkan ke kita. Iya kan? Iya, nah kalau kita menyalahgunakan potensi itu, malah kita misalkan berinteraksi berlebihan dengan lawan jenis, buka cabang baru tanpa legal formal, ya kan akhirnya kita sendiri yang rugi. Itu banyak banget kasusnya. Gitu ya. Iya. Nah ini kadang-kadang bingung juga. Saya buat konten tentang libatkanlah istri dalam setiap pengambilan keputusan. Dikiranya ada orang-orang yang kerja di dunia teknik, masa saya ngecor harus libatkan istri? Kan ini bukan itu. Ya. Aduh, ini cara berpikirnya tuh yang keliru. Artinya libatkan istri itu dalam keputusan-keputusan yang itu bersifat rumah tangga gitu loh.
Misalkan rumah itu mau ngontrak atau beli itu kan keputusan di rumah. Catnya mau apa? Manajemen keuangan di dalam rumah tangga per bulan berapa kan harus libatin istri. Iya. Kalau kita kasih sekian, wah ini kurang atau cukup kan nggak tahu. Ternyata pengeluarannya banyak, skincare, baju, terus transportasi buat ngaji dan seterusnya. Masa nggak kita fasilitasin gitu ya? Ya syukur-syukur kalau lebih, kalau kurang. Yang ngadunya ke siapa ya? Ke Ustadz lagi. Ustadz gimana kalau saya menghadapi suami yang pelit kan? Padahal sebetulnya udah dicukupin. Udah dicukupin. Ini kan. Nah ini yang akhirnya jangan sampai terjadi kalau gara-gara masalah seperti itu terjadi perselingkuhan itu. Karena dampaknya tadi ingat anak-anak di rumah itu, ingat istri yang selalu jadi supporting system. Rasulullah tuh orang yang sangat cinta sama istrinya ya. Beliau tuh selama menikah dengan Khadijah itu, ketika Khadijah sudah tiada, Rasul masih memperhatikan kebutuhan kerabatnya Khadijah. Iya, bahkan izin sama istrinya, boleh nggak nih hartanya beberapa disedekahkan kepada kerabatnya Khadijah. Sampai Sayyidah Aisyah marah kan. Itu kan kisahnya Sayyidah Aisyah marah itu gara-gara Rasulullah nyebut nama Khadijah terus. Allah. Iya. Karena saking cintanya, makanya Rasulullah tuh kalau kata ada salah satu ulama nulis judul bukunya The True Love Story of Muhammad itu Khadijah. Nggak ada yang gantiin. Kalau The True of Beauty Aisyah. Gitu. Dan hanya ada 3 kalau nggak salah, 3 istri Nabi yang paling cantik itu Khadijah, Ummu Salamah, Aisyah. Itu paling cantik. Tapi saya nggak tahu cantiknya, pasti cantik lah ya. Pasti. Cantiknya dia akui lah ya. Kan kalau ada bilang cantik relatif itu kan, itu berarti masih belum cantik. Tapi kalau orang-orang udah cantik. 90% nih, cantik, berarti beneran cantik. Okay. Nah, gitu. Dan intinya kita mau nggak kembali kepada konsep nubuah itu. Mau nggak kita jadikan Rasul sebagai tolak ukur kita dalam hidup? Mau nggak cara berpikir Rasul kita terapkan dalam hidup kita? Kalau itu terjadi, ya mana mau orang selingkuh saja. Saya pikir-pikir ngapain juga ya orang selingkuh ya? Apa untungnya? Kenikmatan cuma setetes. Istri selautan. Ya. Terus kalau kita sedekahin ke istri jadi pahala. Sedekahin ke orang selingkuhan jadi mubazir. Ya dosa, tabzir. Menghamburkan harta tanpa ada alasan syar'i. Jadi yang teman-teman sekarang lagi di belakang backstreet lagi mulai mencoba untuk bertobat ya, mulai sekarang hentikanlah micro chatting tadi. Selingkuh kecil, DM, WhatsApp, tebar pesona, stop. Belajarlah sekarang jadi suami yang bertanggung jawab, jadi qawam. Belajarlah bagaimana mengurus rumah tangga. Satu istri aja kerjaannya banyak, punya anak. Antum juga anak banyak. Saya punya anak banyak, Masya Allah masih kecil-kecil. Ya harus sehari itu udah gak kepikiran. Bersihin popoknya, ganti popoknya, mandiin, ngasih suapin makan. Gak ada waktu mikir yang lain. Ya. Udah gitu, selain daripada itu nyari nafkah, ya udah. Bukan berarti saya gak pro poligami. Poligami itu hukumnya boleh. Ya. Tapi jangan dibenci oleh para wanita gitu. Karena itu syariat gitu. Yang harus dibenci itu maksiatnya. Tadi chatting-chatting itu ya wajib dijelaskan gitu. Ini apa sih maksudnya? Ya kan tabayun kita. Maksudnya apa nih kan? Jangan langsung ditembok. Ada di Instagram tuh ketahuan selingkuh tuh sama istrinya tuh pakai pentungan baseball, dihancurin Avanza satu. Sama pasangannya di dalamnya buta tuh. Terus komentarnya lucu-lucu. Mbaknya udah kehilangan suaminya, kehilangan mobil juga. Kasihan betul. Itu mobil selingkuhan aja. Mobil selingkuhan. Gitulah. Kurang lebih gitulah. Insyaallah mudah-mudahan sedikit ini bisa bermanfaat untuk teman-teman. Penjagaan paling kuat tetap kita butuh nasrullah, pertolongan Allah. Karena tanpa pertolongan Allah kita juga bisa bahaya ya. Jangankan manusia biasa tadi, para ustadz juga ada yang sampai kayak gitu, banyak kasusnya. Cuman saya nggak blow up. Cuman maksudnya gini, orang yang punya ilmu aja bisa seperti itu. Apalagi nggak punya sama sekali, kosongan. Jangan berpikir ustadz aja kayak gitu, apalagi kita. Bukan. Kita, terus jadi tolak ukur. Ustadznya, ustadz itu bisa jadi salah selama dia tidak taat sama syariat. Gitu. Oke Ustadz. Jadi terakhir Ustadz, ini nasihat buat teman-teman yang terutama nih
pada mau nikah Zat. Itu kan untuk era zaman sekarang agak susah untuk kembali lagi ke zaman dulu nih dalam hal seperti ta'aruf dan lain-lain, hingga akhirnya terjerumus di chat itu tadi Zat. Itu menanggulanginya tuh yang paling penting seperti apa nih, apalagi yang baru kenal seperti itu. Ya, pintu wasilah untuk interaksi itu banyak, apalagi medsos kayak sekarang ya, Instagram, Telegram, banyak itu ya. Sekarang Gojek gitu, aplikasi Gojek. Oh ya, aplikasi Gojek ini bisa buat chat ya? Saya tuh baru tahu juga. Kemarin juga. Iya, kalau nggak tahu saya nggak akan ngomong itu, ternyata bisa. Nah, kunci dari sini adalah untuk perempuan karena punya sifatnya itu digoda, DI ya, kan pasif. Laki-laki senang menggoda, perempuan senang digoda. Ya. Laki-laki senang memperhatikan, perempuan senang diperhatikan. Laki-laki senang mencintai, wanita senang dicintai. Jadi antara me dan di. Nah, me dan di ini sebetulnya ngegambarin ya perempuan tuh tutup aja, tutup mulut, jangan banyak merespon. Cukup diam aja, biarin aja, itu nanti jadi angin lalu. Tuh, dengerin ya, perempuan. Jadi kalau perempuan tuh diam, laki-laki juga capek sendiri. Ada yang capek, ada yang malah justru penasaran. Nah, penasaran biasanya dia datengin orang tuanya, malah jadi halal. Kayak film itu, kiamat sudah dekat. Iya. Kiamat sudah dekat. Nah, jadi di akhir zaman ini kita yang harus hati, termasuk kita sebagai orang tua juga ya sekarang, memproteksi anak kita tuh. Perempuan tuh lebih strike gitu, karena di luar sana tuh kan banyak yang rusak. Suka atau enggak ya karena tontonan lah. Jadi anak-anak perempuan kena tontonan, anak laki-laki kena tontonan. Yang remajanya interaksinya sudah macam-macam. Itu kasusnya lebih banyak lagi. SD, ada satu murid SD dilecehkan oleh 6 siswa SD yang lain itu. Di satu tenda itu di Palembang kalau nggak salah kasusnya. Banyak kasus-kasus seperti ini karena bisa jadi dua hal. Satu, dia nggak tahu hukumnya. Kedua, dia terjerat nafsu. Nah, nafsu itu menutupi akal sehingga yang dia tuh yang penting nikmat, yang penting enak. Kalau sudah kayak gitu, hiduplah semau gue, udah selesai. Maksiat terus. Nah, terus gimana cara membersihkannya? Ya tobat, harus tobat. Tobat itu apa? Tumbuhnya kesadaran kita terhadap kita punya Tuhan, yang Tuhan itu nanti yang akan mengontrol kita. Ya, nggak ada tuh. Ada yang nggak zina pakai baca basmalah tuh nggak ada. Saya riset belum pernah ada sih. Bismillah saya zinahi Anda ya. Nggak ada kayaknya ya. Ciuman pakai basmalah tuh juga kayaknya nggak ada, ya kan? Langsung nyosor aja kan. Nah itu karena kalau dia tahu ada kalimat Allah di lisannya, oh ternyata satu yang perbuatan yang buruk, kita nggak akan ngelakuin. Nah, tapi beda sama istri. Kalau istri kan seneng dicium bismillah malah dapat banyak pahala ya. Banyak berkahnya. Yang salah itu nyium istri orang. Nah, itu salah. Itu bukan dapat berkah, dapat dosa. Bahkan itu ada dosa yang paling berat kata Rasulullah, zina dengan tetangga sendiri itu dosa berat. Dosa paling berat. Dengan tetangga. Ya karena tetangga itu lebih dekat daripada keluarga. Yang paling tahu kita, susah kita, senang kita. Tahu kan? Gitu. Nah jadi diperhatikan ya, kita orang tua yang punya posisi orang tua, kita remaja yang punya posisi remaja, mulai hari ini berubah ya. Kalau nggak berubah nanti ditinggal oleh peradaban. Kan udah banyak yang ditinggalin, mesin tik diganti laptop, handphone taktik itu diganti sama touchscreen. Malah sekarang teknologi ini tinggal ngomong aja kan. Voice open, ngetik WA capek ngomong aja, nanti ngetik sendiri. Udah pakai chat GPT ya, AI keluar semua. Udah lebih canggih, maka berubah kalau tidak ingin nanti ditinggalkan oleh zaman. Wallahu a'lam bishawab. Yang sedikit mudah-mudahan berkah nanti. Mudah-mudahan bisa ada series yang lain ya. Insyaallah. Syukron Ustaz. Afwan. Dan semoga ini bisa berlanjut dengan sesi-sesi berikutnya yang jelas dengan pembahasan yang lebih menarik dan lebih menantang. Amin. Ini baru pemanasan ya teman-teman. Jadi insyaallah jangan lupa subscribe, komen, share terus biar Vertizon TV bisa selalu memberikan informasi yang terbaik dan bisa menjadi wasilah besok
kita semua yang ada di sini. Amin ya rabbal alamin. Bersaudara sampai surga. Amin insyaallah. Sekian dari kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.